Kita sambut GKM Pemersatu Bangsa. Bang, ini bukan ideal kita ini, Bang. Wah, masa? Iya. Berarti kita harus ganti nih GM-nya. Musik ganti. Are you ready? Mana suaranya? Thank you. Yeah. Hey, kawan dengarkanlah kami. GKM masa kini yang dibilang paling happy. Coba kan goyang, gerakan badan dengan gaya trendy. Pasti kau senang karena yel ini paling funky. Are you ready? Dan di atas goyang kepada semua teriak. Hari ini milikku, saatnya bersenang-senang. Luapkanlah semua, tinggalkan kegelisahan. Coba kau goyang, gerakan badan dengan gaya trendy. Pasti kau senang karena yel ini paling funky. Tangan di atas, goyang kepada semua teriak. Yo, yo, yo. Tangan di atas, goyang kepada semua teriak. Oh, yo, yo. Terima kasih. Aduh, pusing banget nih. Hari-hari diomelin. Sampel salah mulu. Sampel IMK, intrim terus lagi kata Bu Bos. Nyong, mau nyong. Lu kenapa, coy? Pusing nih, sampel intrim terus. Gue bingung cara nyelesainnya gimana. Udah, lu gak usah pusing, coy. Ini kita ngobrolnya sambil duduk aja, gimana? Oke siap. Duduk, coy. Nah, temen lu kenapa mukanya kusut banget? Kayak kena bokoring. Tahu nih dia dari tadi pusing mulu, bilangnya intri mulu. Emang intri itu apa sih, Kak? Ini ya, gua jelasin nih, intrim. Intrim awalnya itu dari perjanjian kedua belah pihak nih, antara pelanggan dan kontrak karya. Di mana perjanjian untuk analisa emas itu batasnya 0,04% teman-teman. Nah, jika di luar kedua terima itu, maka kita sebut intrim. Apa nih akibatnya kalau kita intrim? Tentunya analisa akan dilakukan di lab umpire atau lab wasit untuk menentukan lab mana yang menang, apa lab kontrak karya atau lab RM. Nah, masalahnya jika lab RM yang kalah, tentunya banyak yang dirugikan. Pertama, dari biaya analisa, dari biaya pengiriman juga, tentunya kualitas perusahaan yang paling penting. Pantesan kemarin ngeliat di laporan operasional itu sampel IMK ini intrimnya sampai 19 kali. Iya bang, juga nih biayanya juga mahal. Satu kali intrim aja kita keluar 3,7 juta loh. Kali 19 kali berapa? 70 juta lebih loh. Ini gak cuan kita. Waduh, lumayan ya ternyata ruginya. Nih, gimana bang kalau gua nih punya target nih. Gimana kalau mulai sampai akhir Januari ini kita ngeluarin tim lagi nih supaya Indra nggak pusing lagi.
Boleh boleh tuh, setuju boleh. Udah hilang nih pusing. Selanjutnya nih, Bang Jepri coba lu analisa nih kondisi yang adanya apa aja nih? Saya ke lapangan dulu ya Bang, analisa dulu. Oke, setelah saya cek ternyata di lapangan itu kita tuh ada beberapa kendala, ada terdapat 9 kendala ternyata. Pertama itu konek terbawa bersama pembilasan. Kedua itu selisih AC dan X-ray dengan variasinya kurang lebih 2%. Ketebalan sampelnya juga mempengaruhi nih karena sampelnya ketebalan. Keempat itu analisa lembab. Kelima lebih kecil kotor. Keenam internet juga putus dan pada kuadres terdapat ion Cl serta kandungan nitratnya juga stabil. Dan terakhir tuh analisnya banyak kerjaan dalam satu waktu. Nah, setelah kalau boleh tadi analisa saya yang ada dari Jepri ini, kita buat logikanya lalu evaluasinya terakhir yaitu ada 5 masalah ini nih. Yang pertama dari mulai kornet yang terbuang bersama bilasan, yang kedua dari masalah larutan partinya tidak stabil, yang ketiga dari X-ray-nya yang selisihnya plus minus 2%, yang keempat dari ketebalan sampel, dan yang kelima dari bukan yang kotor tadi ya. Nah, untuk yang masalah pertama nih ada yang punya ide nggak? Ada saya Kak. Gimana saat proses pemisahan emas dan perak kita hilangkan saja proses pembilasannya. Nah, boleh dicoba tuh, Mbak. Oke, Bisa siap. bikin percobaan sama evaluasinya ya. Siap. Untuk yang kedua gimana Liam? Gue ada ide Kak, nanti coba gue bikin variasi larutan partinya dari 29% sampai 33%. Nah, untuk yang ketiga ada ide lagi nih. Ketiga nih, karena X-ray-nya selisih 2%, maka saya mau buat metode nih dan variasi kalibrasinya juga supaya selisihnya berturun. Nah, kalau yang keempat, gue punya ide nih untuk membuat variasi ketebalan sampel di mana ketebalan mana yang paling optimal untuk partinya, dan yang terakhir dari labu kita kotor kita akan membuat larutan pencucinya mana yang paling optimal, lalu kita buat jadwal preventifnya nih. Nah, untuk evaluasinya yang satu nih, Mas Idul ada gimana hasilnya nih? Ya untuk yang proses pemisahan emas dan perak dengan menghilangkan proses pembilasan sudah dilakukan percobaan dengan menggunakan CRM, hasilnya masuk dalam kontrol chart. Oh, berarti berhasil ya? Ya, percobaan ini berhasil. Nah, untuk yang kedua Mas Alfian? Kemarin setelah nyoba buat larutan parting dari 29% sampai 33%, ternyata yang paling optimal itu di 31 sampai 32%. Berarti sekarang parting udah optimal ya, udah bisa ya? Udah optimal, udah aman. Nah, untuk yang X-ray nih, Bang Jepri gimana? Pada X-ray saya buat metode nih dengan matriks 3,3% sebagai acuannya. Dan setelah monitoring, ternyata selisihnya menjadi 1% dan berhasil nih ternyata. Nah, untuk yang keempat dari ketebalan sampel, saya dapetin sih yang paling optimal dari ketebalan 1 sampai di bawah 2 mm nih, dan dimana hasil pakainya juga jadi optimal. Nah, untuk yang terakhir, yang kelima yaitu dari labu edar kotor, ternyata dengan menggunakan larutan asam nitrat 2% dapat membersihkan semua sisa kotoran yang ada di labu edar sehingga dalam pengamatan prosesnya lebih mudah. Nah, lalu setelah itu kita evaluasi ya, dan ternyata ya alhamdulillah nih dari hasil evaluasinya ternyata tidak ada izin lagi untuk MK. Nah, untuk dari dampaknya ada tambahan yang dari Mas Jepri. Ternyata Pak, hasilnya ini ada 3 dampak. Pertama itu dampak terhadap kita, semua kita tercapai nih, reputasinya juga meningkat Pak. Kedua itu dampak terhadap perusahaan, reputasi perusahaan kita terhadap customer juga meningkat. Terus kami mengurangi potensi cost pada perusahaan yaitu di hasil incident tadi 7 juta loh. Dan negatifnya juga ada. Ternyata pada analingkap terdapat partikel AgO3 yang terserap pada analingkap dan ini harus dibersihkan. Gitu Bang. Nah, tentunya kalau misalnya udah beres perbaikannya, kita harus lakukan sosialisasi ya, biar semuanya juga tahu ya, biar jalan lancar. Nih, aduh Mas Ida, kenapa sih masih pusing aja nih? Ternyata masih ada interim lagi nih BSI. Gimana nih? Aduh, kalau gitu, berarti masalah selanjutnya kita BSI ya, yang harus diberesin. Tapi gue dapat ujangan nih, atau testimoni nih dari atasan kita, bisa diputar Pak Arif? Assalamualaikum. Terima kasih kepada teman-teman DIAN, khususnya IKM Pemersatu Bangsa yang telah cukup baik melakukan analisa permasalahan dan juga menemukan solusi atas permasalahan yang ada, yaitu cukup tingginya frekuensi filtering dari analisa sampel kontrak karya IMK. Semoga solusi yang ada ini bisa dijadikan standar
untuk dapat diterapkan ke sampel kontrak karya lain sehingga memberikan frekuensi intrim yang mungkin akan terjadi. Imbasnya adalah pertama penurunan biaya laboratorium, yang kedua jelas peningkatan kepercayaan diri dari mereka semuanya, dan yang paling penting adalah peningkatan reputasi dari laboratorium di logam mulia. Demikian. Ya, terima kasih dari BKM untuk Bersatu Bangsa. Untuk waktu presentasi sudah selesai. Oke. Untuk BKM Bersatu Bangsa. Untuk tanya jawab silakan dari forum, ada satu orang. Kalau tidak ada, saya serahkan ke Dewan Juri. Silakan Pak Faisal Bagus. Tes. Baik, GKM Pemersatu Bangsa ya. Berikan aplaus untuk baik Pak, langsung ke pertanyaan Pak ya, karena tadi dari ujian Belanda kita lanjut di pertanyaan yang pertama. Ini judulnya itu menghilangkan frekuensi intrim analisa kadar emas sampel kontrak karya di laboratorium PT Antam Tbk Kemudian ini Pak, adanya intrim ini kelihatannya berdasarkan hasil survei atau berdasarkan hasil apa? Ya, untuk yang intrim ini, pertama kan tadi di awal dijelaskan ya Pak ya, untuk sebenarnya ada klausul perjanjian antara si kontrak karya atau pelanggan dengan pihak logam mulia, di mana dasarnya itu bahwa selisih kadar emas yang diperbolehkan yaitu 0,04%. Nah, ketika kondisinya di luar 0,04%, salah satu pihak tentunya biasanya meminta untuk melakukan analisa di lab wasit atau lab umpire atau lab ketiga. Nah, ketika hasil dari lab ketiga itu keluar kadarnya, kita lihat lab mana yang lebih mendekati, apakah lebih dekat ke lab LM atau lab kontrak karya. Nah, jika yang lab yang jauh hasilnya, maka dia harus membayar jasa analisa dan biaya pengirimannya. Gitu Pak. Baik Pak, jadi kembali ke judul ya. Jadi yang kita soroti itu terjadinya intrim ya, intrim analisa. Nah, sebelum dan sesudahnya seperti apa Pak? Sebelum, target dan sesudahnya adanya intrim itu berapa kali gitu atau berapa persen atau berapa lama? Jadi sebelumnya tuh ada periode bulan April sampai Juni itu 19 kali intrim. Nah, jadi kalau intrim itu kan dianalisa bersama ya Pak di laboratorium umpire atau ketiga. Nah, kebetulan untuk IMK ini itu terjadi anomali ya, ketika di bulan April sampai Juni itu dia intrimnya 19 kali dan intrim itu 19 kali kalah, makanya ada kerugian segitu. Sedangkan untuk kontrak karya lainnya sebenarnya tidak ada masalah Pak, hanya IMK ini yang bermasalah, makanya kita perbaiki. Nah, jadi sebelumnya ada 19 kali totalnya, begitu perbaikan, dievaluasi dari bulan September sampai Desember sampai sekarang tidak ada intrim lagi. Tidak ada intrim lagi. Tidak ada lagi. Dilihat dari hasil survei ya? Dari hasil pertukaran kadar Pak, Pertukaran kadar antara lab LM dengan lab kontrak karyanya, itu tidak ada kadar yang di luar 0,04% lagi kadar emas isinya. Oke, jadi untuk mengurangi atau menghilangkan intrim tadi ada 5 solusi ya Pak ya? Ya. Yang pertama menghilangkan proses pembilasan. Yang kedua membuat larutan penting sesuai kadar emas dalam sampel. Yang ketiga pembuatan metode dan kalibrasi sampel sesuai metrik sampel. Keempat membuat standar ketebalan sampel, dan kelima membuat preventif pembersihan tabu jeda. Yang ingin saya tanyakan dulu Pak, ini Pak yang poin pertama ya, menghilangkan proses pembilasan.
apakah sebelumnya proses pembilasan ini terlalu banyak atau seperti apa Pak sehingga harus dihilangkan, dan apa dampaknya ketika pembilasan ini dihilangkan? Jadi karakteristik sampel IMK ini emasnya itu yang sudah dipisahkan, yang sudah dipisahkan dari peraknya, itu dia memiliki endapan yang halus, kadang juga dia bisa ngambang juga. Begitu dibilas, ketika dibilas itu ada yang ikut terbuang. Maka dari ini kita nggak dibilas lagi nitratnya, nggak ditampung nitratnya, nggak dibuang. Jadi langsung kita tambahkan dengan aquades. Nah, dengan aquades udah proses selanjutnya kita tuangkan ke analika, kita keringkan, kemudian proses penimbangan akhir sisa emas. Terus Pak mau nambahin, jadi karena beda itu antara 9 dan 10, sesudah improvement ini yaitu dimana kita nggak ada pembiasan nih, otomatis nitratnya langsung kering ya, dan terdapat endapan perak nitrat pada analikamnya dan tidak mempengaruhi emasnya, tetapi analikamnya itu akan berwarna putih atau ada kerang-kerang hitamnya. Itu menandakan adanya Ag atau peraknya pada analikamnya. Solusinya yaitu kita biasanya membersihkan, atau kalau udah terlalu tebal maka kita akan buang analikamnya gitu, nggak dipakai lagi. Baik, kalau dari segi waktu ya, adanya WI atau IKA yang dilompati ya, atau IKA ya, yang tadinya 1, 2, 3 jadi 1, 3 gitu ya. Nah, tapi dari segi kualitas terhadap hilangnya pembilasan ini sudah jelaskan ya, tidak ada perubahan ya. Baik, kemudian yang berikutnya, pembuatan metode dan kalibrasi sampel sesuai mapping sampel. Nah, ini sebelumnya apakah belum ada atau bagaimana Pak? Gini Pak, jadi sebelumnya itu metodenya itu kita buat general untuk semua sampel kontrakarya dari kadar 0 sampai dengan 90%. Itu general. Karena general itu otomatis ini kadar sampel yang kami itu 0 sampai 5% Pak, kadar rendah ya. Jadi kurang spesifik Pak, dan ketika dibandingkan dengan hasil variasinya itu ada selisih plus minus 2%. Otomatis ini ada genting nih Pak, kurang akurat ya. Jadi otomatis saya berinisiatif untuk membuat metodenya sesuai dengan matriks IMK ini, supaya selisihnya berkurang dan lebih optimal, jadi kurang lebih 1% gitu. Oke, Ustaz menanyakan ini. Baik, saya tetap ngejar yang barusan. Dulu proses pembilasan itu adalah merupakan SOP IKA-nya ya. Masuk ke IKA kan? Instruksi kerjanya yang seperti itu dulunya. Dengan dihilangkannya proses pembilasan itu, pengaruh ke kualitasnya gimana ya? Kemudian berapa kali Anda melakukan uji coba trial? Ya, sudah dilakukan. Sehingga baru diputuskan itu dihilangkan. Oke. Sudah dilakukan percobaan Pak. Jadi dengan menghilangkan proses pembilasan ini jadi lebih akurat, karena karakteristik kornetnya itu yang serbuk halus, jadi dia kalau dalam nitratnya itu cairan pelarut yang ada di lambung kejedalnya itu dia ada di atasnya Pak. Nah, ketika proses pembilasan dibuang nitratnya itu serbuk emasnya itu ada yang ikut terbuang. Dan untuk percobaannya itu udah ada Pak pada grafik control chartnya. Itu kita pakai control chart untuk supaya range-nya masuk dan tervalidasi. Jadi udah kita validasi Pak menggunakan CRM, dan hasilnya juga masih dalam kontrol chart. Jadi kita nyatakan ya percobaan ini berhasil itu Pak, sesuai dengan CRM-nya dalam range. Iya, baik. Rupanya masih ada waktu. Apa yang bisa menjamin bahwa proses perubahan ini tetap berjalan? Jaminan mutunya kan ada uji banding analis Pak, kita di lab. Jadi ini juga udah uji banding antar analis
juga hasilnya juga semuanya masih dalam jet score juga masih bagus di bawah 2. Jadi juga udah kita jamin, terus juga penggunaan CRM itu udah jadi jaminan mutu dari labnya juga Pak. Gitu. Ini sudah masuk dalam IK yang baru? Sudah. Sudah. Nomor berapa? Yang bisa Yang ini dulu. yang ini apa? Yang evaluasi standarisasi misalnya. Jadi yang di WI nomor berapa tadi? WI analisa kadar AU, Versei dengan metode Versei Pak. WI nomor 2. WI nomor 11 Ya. 274.07.04. Baik, terima kasih. Oke, plus buat persatu. Ya. Demikian presentasi atau inovasi dari tim Pemersatu Bangsa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk keluarga mulia dan tentunya untuk kemajuan Antam. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari GKM Pemersatu Bangsa karena waktu sekarang sudah masuk isoman. Sekarang pukul 12.05 lah. Saya harap teman-teman sekalian kembali lagi dalam ruangan ini di pukul 13.05. Untuk makan siang disediakan di depan baru, bisa makan di dalam ruangan. Kalau untuk